Saya dalam 1-2 hari ini akan datang ke Polda Metro, ya, memberikan surat dukungan kepada penyidik agar penyidik Polda Metro bidang cybercrime untuk mengusut dugaan keterlibatan Dr. Oki. Oke. Yang kedua, juga diperiksa peran dari dokter detektif. Saya netral. Yang ketiga, memeriksa Dr. Reza Gladys. Kenapa dia sampai memberikan uang itu? Yang keempat, Dr. Taubah Mufid. Yang kelima, Sheila Saukia. Yang keenam, Richard Lee. Kan ini yang Daviena juga. Ini nggak boleh, ini sudah menyebar ke permukaan. Ini jadi atensi publik. Saya akan datang dan meminta agar diproses orang-orang ini semua supaya terang peristiwa hukum ini. Ya, terutama Dr. Oki ini. Masa ada percakapan, saya dengar dia ngomong, iya dia ini kita tuh begini. Ah, itu ada apa? Jangan dibiarin dong. Lihat Fitri Saluteru. Dia bilang, jangan dong NM saja. Kenapa ada pemberian 4 miliar? Ada apa? Kalau lu tidak bersalah, lu nggak mungkin kasih. Benar nggak? Kalau itu namanya uang tutup mulut, misalnya uang tutup mulut, kenapa harus disumpal mulutnya misalnya seseorang itu? Kalau bukan karena ada something wrong. Terus kenapa ada dokter yang berperan begini-begini? Makanya saya bilang, sekaranglah saatnya untuk bersih-bersih dan semua penegak hukum bergerak, termasuk BP POM, untuk meng-cross-check semua klinik kecantikan. Itu di Aceh, di Biren juga perlu diperiksa itu. Vende Klinik. Ya, Vende Klinik. Namanya di sana dokter, siapa nama dokternya? Vera Ayuning Tias. Ya, dia juga punya klinik. Itu juga mantan klien saya. Saya minta, itu juga harus diperiksa. Jangan sampai di Jakarta ini dianggap ada masalah terus diproses, tahu-tahu di daerah ada masalah. Harus diperiksa juga. MF Klinik Surabaya juga harus diperiksa. Heni Sagara juga, kan somasi ini harus diperiksa semua. Nggak bisa. Ini waktunya. Dan saya akan datang khusus ke penyidik untuk memberikan dukungan agar diperiksa orang-orang ini. Bila perlu nanti, saya akan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Kalau dia mau jujur kepada saya akan pertimbangkan untuk bantu dia. Yang penting bagi saya, ungkap setuntas-tuntasnya demi perbaikan klinik kecantikan dan agar tidak ada masyarakat yang justru menerima petaka dari perbuatan atas nama kecantikan. Bang, kenapa sekarang berbalik untuk menolong Nikita Mirzani? Bukan mau menolong, ya, maksud saya, apa sih yang diragukan Nick Mir sekarang? Ya. Sekarang dia udah terancam 20 tahun. Laporan saya juga sudah digelar, akan diperiksa dia di Polda. Ya, gelarnya sudah saya katakan 99%. Insya Allah minggu ini naik sidik dan akan tersangka. Ya, itu akan jarang. Kita akan ngomong lah. Saya akan bicara. Apa sih yang harus kamu tutup NM? Ya, cerita di luaran begini-begini. Toh sekarang juga kamu nggak dilihat kok. Makanya hebat Fitri Saluteru itu. Begitu dia ditahan oleh kejaksaan, sidang, tiap sidang ada Fitri. Sekarang di mana Oki? Mana teman-temannya yang selama ini muji-muji dia? Nggak nampak tuh. Malah dia bilang, gua nggak tahu apa-apa, gua nggak terima. Dulu ngomongnya ke saya juga begitu. Tak kalian ngomong dia ke saya, bang, seumur hidup kita kontrak ya bang. Mulut-mulut manis begini, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Begitu juga dengan Heni Purnamasari. Begitu juga dengan Vende Klinik. Ini akan saya kejar. Begitu juga dengan Reza Gladys. Saya nggak ada urusan. Saya yang penting bagi saya kasus ini tuntas. Jangan menghukum satu orang atau 2 orang. Kalau yang lain memang menjadi pelaku dari kejahatan itu, maka jangan biarkan. Harus dihukum mereka secara sempurna demi dijualnya produk yang memang sesuai dengan undang-undang. Tidak ada overclaim, bukan etiket biru, bukan merkuri, bukan juga hidroquinone. Inilah semua yang harus diperhatikan oleh para pemilik dan atau penjual atau outlet dari klinik kecantikan dari berbagai merek di Indonesia. Begitu. Oke.
Cukup ya? Oke bang. Abang ada niat mau jenguk Nikita nggak bang? Ya. Kapan? Nanti saya Rencananya. WA kalian. Oke. Pada waktunya. Nanti kalau saya bilang duluan. Berarti kan ada bocor ke niat dia. ya bang? Ada? Ada rencana. Ada. Apa yang meragukan dia? Saya berencana akan mendatangi dia. Mudah-mudahan dia berkenan bertemu saya. Niat saya baik. Bang, tapi kemarin sahabatnya jenguk itu juga katanya nggak semua bisa membesuk Nikita. Itu harus izin ACC lawyernya. Itu seperti apa? Emang Nanti kita seperti lihat. itu bang ya? Nanti kita lihat. Kalian harus tahu. Ya. Saya berbeda pendapat dengan Nikita Mirzadi dan Fahmi Bahmid bukan berarti bermusuhan. Ya. Kita mau mencari peristiwa hukum. Fahmi prihatin nggak dengan keadaan NM sekarang? Saya yakin saudara Fahmi merasakan bahwa apa yang dialami NM, saya yakin betul dia tahu bahwa tidak berdiri sendiri. Pasti ada lah yang mendukung-dukung itu kan. Jadi saya kira ini harus kita buka secara terang dan bagi saya itulah saya. Saya ingin membuka rangkaian peristiwa ini demi baiknya pelayanan klinik kecantikan di seluruh Indonesia. Ya kalau dia terima alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Tapi saya insya Allah datang menunjukkan niat baik. Walaupun abang udah disakitin Ya. sama dia. Dan saya akan datang ke penyidik agar diperiksa nama-nama. Nanti saya akan membawa surat resmi yang saya sampaikan ke penyidik untuk nanti bisa diusut tuntas berdasarkan data yang saya punya. Oke? Apa nih bang yang mau disampaikan sama NM mungkin biar bisa Ya pertama dengar. NM ini bulan Ramadan. Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Terus membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Bahwa Rasman ini bukan musuhmu, NM. Sejatinya sayalah yang menyelamatkan anakmu. Andainya Loli tidak lari dari safe house, dia bertahan di sana dengan dendam dan kebencian dari Loli terhadap NM. Tapi setelah ketemu saya bawa dia ke Polres, dibawa ke rumah sakit Polri. Kemudian dia nyaman 1 minggu, lalu dijemput dan akhirnya dia berbaikan dengan ibunya. Itulah sebuah sikap yang saya tunjukkan membantu Loli dan NM. Itulah niat saya. Nah kalau itu ternyata dia masih mendendam sekarang, saya kira enggak lagi. Saya kira enggak. Jadi saya kira NM, kalau NM berani terbuka ke saya, ayo. Saya siap bantu demi membuka ruang gelap kalau itu ada di proses treatment kecantikan di Indonesia. Oke, thank you. Oke bang. Yuk. Nanya satu-satu dulu. Bang, gimana nih abang sejak kapan sih untuk inisiatif mengurangin berat badan sendiri? Mungkin apa udah ada keluhan atau seperti apa nih bang? Enggak, keluhan tidak ada, tapi memang istri saya, Bu Ade, terus anak saya, Dr. Rizka, Dr. Anggi itu memang meminta saya untuk tidak terlalu makan suka-suka. Karena memang saya orangnya memang suka restoran Padang kan. Nah jadi makin berat. Dulu saya nggak begini kan, kalian tahu saya dulu di media. Ini mulai naik ini gara-gara COVID, kemudian banyak teman-teman yang meninggal, lalu kemudian saya pergi ke Medan sama Bu Ade. Jadi saya di sana 4 bulan, itu di kamar, terus makan, terus karena imun kan, imun, disitulah naik. Tadinya saya 87, naik 90, 95, 100, menjadi 100, 10, 120, 122. Sekarang menjadi 116 kurang. Dan saya akan konsisten. Jadi keluhan tidak ada, gula apa nggak ada. Karena saya memang orangnya tidak minum, tidak begadang, tidak clubbing itu kan, tidak juga suka mungkin ya pil atau apa yang lain itu tidak pernah. Jadi sekarang ya seperti inilah kalian lihat, karena jadwal saya itu selalu diagendakan kalau tidak Kamis, Selasa. Ini di Kebagusan. Nanti kalau di luar hari Selasa itu adanya di Sunter. Yang kemarin baru diresmikan juga, saya hadir dengan Intrabekti, Cut Keke dan lain-lain. Karena di dekat dari rumah saya, jadi saya ke sini
dari bandara langsung ke sini. Kira begitu. Mudah-mudahan doakan saja akan lebih kurus. Metodenya nggak sih? Metode untuk kurus ini tuh dari sini lagi. Iya, ada dua. Satu disuntik, bagian perut, kemudian di pihak, terus di leher, kemudian dikasih pil. Dan pil itu kalau kita makan berlemak, otomatis dia hancurkan sehingga dia keluar persis seperti bukan saja minyak, tetapi kalau kita makan sup, misalnya kita makan sup sapi, nah itu lengket di tangan kita kan, nah supnya itu dia sampai segitunya menjadi, dan memang teruji, bahkan ada yang turun sampai 40 kilo sama dokter Cici, dan beliau ini memang benar-benar profesional. Begitu. Itu udah berapa lama sih Bang? Abang mulai Saya yang jujur saja ya, dulu kan sebelumnya saya sudah hampir setahun juga dengan salah satu dokter yang sudah senior juga di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tapi karena melihat perkembangannya kurang signifikan, akhirnya saya dengan Bu Ade dan anak saya sepakat udah kita kesini, dan dokter Cici alhamdulillah dia semangati saya, Pak, Bapak pasti bisa. Ya sudah, jadi sekitar berjalan yang concern ya, yang saya benar-benar nurut ini kan saya ada 4 bulan, 2 bulan itu kurang nurut juga saya, jadi turunnya pelan. Ini saya agak nurut dan saya memang berusaha, ya baru 2 bulan lah. Dibarengi olahraga 2 bulan. juga, Bang? Enggak pakai olahraga, karena saya kan malam baca buku, tidur, paling saya berenang sama sauna. Nah, itu selalu saya sauna, berenang sama steam. Itu aja olahraganya. Abang ini melakukan ini salah satu untuk maksudnya ke depan juga nggak sih biar makin sehat, mungkin kan Yes. banyak rival-rival abang yang udah sakit Ya, juga kan. memang saya melihat satu itu, apalagi si Hotman sakit tiba-tiba sudah levernya benana, jadi anak saya ingatkan ya nggak ada guna juga kalau misalnya Bu Ade bidang kesehatan bidan, anak saya sudah dokter 2 misalnya, saya tidak menjaga kesehatan, buat apa juga kita ini jadi orang kesehatan, kata mereka. Jadi saya berpikir ya juga ya. Yang kedua, saya kan diejek-ejek ya, dibilang tidak ada leher, tidak ada ini, padahal saya itu nggak seperti itu dulu. Ya sudah, saya jalani aja, mudah-mudahan memang sekarang lebih rileks. Dulu saya gini nggak bisa tuh, nah, dulu ini kalau gabung gini nggak bisa, sekarang sudah bisa. Dulu nggak bisa tuh, dulu ini ngembang, ini sekarang alhamdulillah, ini nanti disuntik lagi, mudah-mudahan membaik. Berarti salah satu motivasi abang juga dari ejekan-ejekan netizen juga ya, sama beberapa rival-rival abang Yang sakit. juga. Iya, yang sakit. Yang sakit. Jadinya Terutama abang sejak sekarang Hotman lebih sakit lah. Jadi saya berpikir, waduh, jangan sampai kejadian seperti dia lah, nauzubillah min zalik. Karena menurut saya kalau udah begitu, udah urusannya berat gitu. Nah, oke. Target abang ke berapa nih Bang? Target saya kembali ke semula, minimal 90. Itu target saya, itu harus dapat saya 90. Dulu 85, 87, 90 itu masih oke lah. Nah, jadi saya harus berhenti di 90. Kalau ternyata lebih turun lagi ke 80, itu alhamdulillah. Tapi kalau sekarang saya sudah 116, 115, saya tinggal turunkan aja 15 lagi, jadi kira-kira gitu. Tapi pakai pola dietnya, makanannya diubah nggak pasti? Pola diet untuk makanannya diubah? Iya. Apa aja maksudnya? Ya Bu Ade lah itu, cerewet dia kan. Misalnya saya kan kadang-kadang nengok makan Padang, saya lihat ada di situ misalnya tunjang. Aduh, saya langsung ambil, nanti ditarik sama Bu Ade. Nggak bisa, dikit kuahnya aja gitu. Tapi yang paling saya rasakan, kalau kita melanggarnya itu misalnya berminyak, terus berlemak, itu otomatis diberi petunjuk ke badan ini. Ketika kita buang air besar, itu lemaknya itu tebal-tebal gitu. Jadi memang tahu kita. Nah, jadi saya sekarang berusaha makan, kalau saya kepingin banget, itu dikit aja. Kayak kemarin misalnya di Medan, ya ajudan saya beli goreng. Saya kepingin kali. Tapi begitu saya makan banyak banget minyaknya, udah saya makan 2 biji aja, udah saya diamin. Nah, saya lebih condong, kelihatannya kalau saya bisa menahan diri dari lemak, maksudnya lemak ini minyak dan santan yang banyak, itu cepat. Dan mudah-mudahan ini, makanya saya sekarang lebih semangat. Tadinya sepatunya juga udah susah dipakai ini. Sekarang sudah mulai membaik. Oke. Target 2 bulan, 3 bulan? Insya Allah target saya 2 bulan lagi bisa mencapai paling minim itu
95 atau paling enggak 100. Bisa Target saya. bisa gesit tar ya Bang ya. Iya, itu target saya. Oke, Bang.